Misalkan mau cari aman agar daerah sini gak tertembak, kita bisa tutup. Biarkan tangan kita yang bolong, asalkan jangan dada kita atau perut kita. Dan kita buang ke sini. Kalau kita punya bela diri, kita langsung serang kemaluan atau enggak leher, ya. Otomatis tangan nggak cuma lubang, tapi tangan lu pasti hancur. Kalau lu tidak tahu informasi atau pengetahuan tentang bentuk ancaman itu, jangan pernah lu memberikan tutorial atau cara atau edukasi apapun lah istilah lu ya, tentang bagaimana cara menghadapi senjata api. Jangan. Ini barel namanya. Kita pegang barelnya is okay. Ini pun juga masih beresiko karena pada saat ditembakkan ya tangan bisa lecet, bahkan bisa berdarah dan ngerasakan panas di sini. Karena apa? Apalagi lu menyinggung mengenai granat, bom, nuklir, ya pesan gua jangan terlalu sering nonton film James Bond atau Mission Impossible lah. Saya pengen tahu coba, itu kan pistol ada gasnya tuh, ya, dia bukan pistol asli tapi airsoft gun, ya. Saya pengen tahu tangannya ditutup persis, ya, seperti ini. Saya tembakkan airgun saya. Saya pengen tahu reaksi dari Master Harry sendiri seperti apa. Istilahnya dia ini guru bahasa Indonesia yang tiba-tiba mengajarkan mata pelajaran untuk menjadi guru bahasa Inggris. Tentu itu di luar dari pengetahuan dan kemampuan atau kapasitas dia. Oke, di video kali ini gue akan sedikit bercerita tentang sudut pandang gue mengenai beberapa waktu lalu ada salah satu praktisi bela diri dan juga content creator di YouTube ya yang bernama Master Harry Pras, di mana ada salah satu videonya dia yang cukup membuat ramai, yaitu bagaimana cara menghadapi senjata api atau pistol yang menurut gue cukup menggelikan dan gue tonton dari awal sampai habis, cukup shock melihatnya dan juga penjelasan dari yang bersangkutan yang menurut gua kurang make sense. Oke, kira-kira seperti apa videonya? Berikut potongan cuplikannya. Misalkan mau cari aman agar daerah sini gak tertembak, kita bisa tutup. Biarkan tangan kita yang bolong, asalkan jangan dada kita atau perut kita. Dan kita buang ke sini. Kalau kita punya bela diri, kita langsung serang kemaluan atau enggak leher, ya. Oke, jadi kenapa video itu jadi viral? Karena beberapa waktu yang lalu, kurang lebih ada sekitar semingguan yang lalu, salah satu MMA legend Indonesia yang merupakan juga teman baik gua kenal dia sudah lama, yaitu Suli Silawanto ya. Dia tidak hanya fighter tapi juga sekaligus pemilik Tiger Shark di Jakarta, di mana dia memposting sebuah video yang mana video dari Harry Pras, dan video itu di tag ke gua. Jadi di tag ke gua membaca dan sebelum gua komen, otomatis gua mau cari tahu sumber video dari mana dan gua juga pengen lihat detailnya dari awal sampai habis. Akhirnya gua coba untuk membuka YouTube. Gua lihat videonya, ternyata ada versi lengkapnya dengan durasi kurang lebih sekitar 8 menitan lah ya. Dan gua melihat keseluruhan video tanpa gua potong-potong dan tanpa gua lompat-lompati ya. Dari apa yang gua lihat, apa yang gua dengar, itu cukup membuat gua kaget dan shock sih sebenarnya. Terus terang aja. Di awal ya, di intro itu sudah jelas banget Master Harry Pras sendiri bilang ya, jadi sempat gua catat di sini. Ini bukan dari gua yang melebih-lebihkan dan gua tidak mengurang-urangi. Jadi di intro awal sekitar 10 detik pertama dia bilang, saya ingin membuat tutorial bagaimana menghadapi todongan senjata api, ya, pistol. Ya, jadi dia bilang membuat tutorial. Tutorial berarti cara menghadapi senjata api.
Sedangkan di sisi lain dia selalu mengklaim setelah video itu viral, dia bilang itu bukan tutorial, bukan edukasi, tapi itu cara saya sendiri, katanya seperti itu. Jadi nggak tahu mana yang benar. Sedangkan dia ngomong sesuai di intro di awal bagaimana cara menghadapi senjata api. Ya, itu pertama. Salam silat Garuda. Oke teman-teman, di video ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara kita menghadapi todongan senjata api, pistol, seperti ini. Dan setelah itu di scene berikutnya dia membahas tentang orang yang membawa senjata api atau pistol dengan istilah fantasy versus reality, yang menurut gua entah mungkin si Master Harry Price ini pernah nonton video-video gua yang gua melihat praktisi atau content creator bela diri di Indonesia yang ada saat ini, istilah fantasy versus reality itu hanya gua yang paling sering menjelaskan hal seperti itu, dan gua belum pernah lihat praktisi lain selain gua. Kalau misalkan ada kesalahan gua tolong dikoreksi. Cuman setahu gua itu istilah dari gua pribadi. Entah mungkin dia pernah melihat video gua atau pernah menonton video gua yang ada fantasy against atau versus reality, ya mungkin dia mau niru-niru. Gua pikir nggak ada masalah. Ya, dan dia di situ memasukkan sebuah adegan di mana ada Jet Li di film, gua tahu banget tuh, Lethal Weapon yang keempat kalau nggak salah, ada Mel Gibson juga yang main, ditodong pistol, si Jet Li-nya nendang. Dan totally gua setuju, totally agree kalau memang fantasinya pada saat ada orang nodong dengan senjata api atau pistol, lu nggak mungkin bisa melakukan adegan seperti yang Jet Li lakukan di film itu. Kalau di film-film itu dengan cara ditendang, bah. Oke, mungkin sepatunya, sendalnya lepas. Mungkin kalau di film-film pas ditodong seperti ini, fantasinya ya kita akan nendang, peng, dan kita menang. Tapi kalau di reality nggak mungkin bisa kita menendangnya. Di scene berikutnya, ya, Master Harry Price sendiri bilang, tapi kalau logikanya dia dekat, kalau ditodong masih logika kita bisa melawan. Ya, dan dia bilang keberhasilan 2-30%. Nah, otomatis itu entah hitungan dari mana saya nggak tahu. Dan dia kesimpulannya adalah dia bilang kalau misalkan si penodong ini bawa pistol dalam kondisi dekat, dia berkesimpulan masih logika kita bisa melawan. Ya, dan itu gue setuju banget. Nah, kalau ditodong masih logika kita melawannya. Misalkan, oke, ini udah diisi. Oke, mulai. Belum. Nah, kan? Misalkan ini sudah diisi, ini dekat, jarak dekat. Masih mungkin kita melawannya. Ya, meskipun keberhasilannya itu cuma 2-30%. Yang gue sayangkan adalah kenapa pada saat dia memberikan teknik terkait dengan penodong membawa pistol, ya, di situ ada jelas videonya. Dia bilang kalau daripada kurang lebih ya daripada badan kita, ya, jadi saya menutup itu pistol dengan tangan saya. Lebih baik tangan saya terluka atau lubang daripada badan saya yang kena. Ya, menurut gua ini merupakan sebuah penjelasan yang cukup beresiko, dan gua yakin secara pribadi dia sendiri mungkin pada saat itu tidak sadar dia mungkin ngomong seperti itu atau buat konten video itu, ya. Dan gue yakin seyakin-yakinnya dia nggak mungkin berani melakukan hal seperti itu jika itu terjadi kepada dia. Ya kita nggak berharap, cuman in case something happen like that, gue yakin dia nggak mungkin berani melakukan menutup pistol dengan tangannya dia, ya. Gue yakin seyakin-yakinnya. Sekarang di sini ada rubber gun, ya, ada pistol karet. Dimana di video itu dijelaskan bahwa jadi ini line of fire, ini garis serangan.
Dan dia bilang kalau tangan ditutup seperti ini, ya. Pokoknya kurang lebih seperti inilah di videonya dia ya. Nah, jadi bayangin kalau misalkan ini tangan dari penodong, pada saat pull the trigger, dia menembakkan pistol ini, meledak, otomatis tangan nggak cuma lubang, tapi tangan lu pasti hancur. Dan lucunya di video itu dia jelaskan bahwa kalau Anda punya teknik bela diri, pada saat Anda menutup pistolnya dengan tangan, Anda bisa melakukan tendangan ke arah kemaluan ataupun ke arah kepala. Nah, itu menurut gua rasanya Master Harry ini perlu diedukasi terkait membuat konten yang menurut gua cukup sensitif. Gua nggak pernah ada masalah dengan konten-konten dia yang sebelumnya yang mungkin ada gerakan tricking, akrobatik atau muay thai lah segala macem, gua nggak pernah ada masalah. Cuman kalau kita udah ngomong sesuatu yang berbau dengan senjata tajam atau senjata api yang jelas itu notabene sangat-sangat berbahaya sekali. Tentu lu nggak mungkin bisa memberikan sebuah gambaran yang menurut gua di luar dari kata masuk akal. Dan gua yakin seyakin-yakinnya praktisi bela diri dimanapun di seluruh dunia ini nggak mungkin ada yang berani melakukan teknik seperti itu. Ya, jadi lu bukan superhero, lu cuma manusia biasa yang mana seperti kayak gua bilang, kita logika aja ya, tangan lu buka seperti ini, suruh narik pakai karet gelang, kita pasti bereaksi, sakitnya luar biasa. Apalagi ini peluru, ya, senjata api asli. Gak usah gitu deh, saya coba tantang Master Harry Pras, kapan kita ketemu, karena kebetulan saya punya airsoft gun, saya punya air gun pakai BB atau ball bearing ya, kita ngomong paling gampang peluru lah, peluru gotri ya, metal gotri. Saya pengen tahu coba, itu kan pistol ada gasnya tuh, ya, dia bukan pistol asli tapi airsoft gun, ya. Saya pengen tahu tangannya ditutup persis, ya, seperti ini. Saya tembakkan air gun saya. Saya pengen tahu reaksi dari Master Harry sendiri seperti apa. Apakah mungkin bisa nendang atau melakukan gerakan-gerakan selanjutnya, sedangkan tangannya aja masih terluka, ya. Even itu air gun. Dan teman gue ada 2 praktisi Krav Maga dan juga kebetulan mereka merupakan chief instructor dan juga ini ya bisa dibilang pemrakarsa lah, membuat sebuah sistem yang bernama Hagana, andal guna senjata, yaitu ada Joe dari Self Defense Indonesia dan juga ada David Kraft dari Kapap Indonesia, di mana mereka ada buat video ya dan mencoba ini testing di situ. Jadi ada daging ya dalam kondisi beku ya, ditaruh di shooting range, di lapangan tembak, dijadikan sasaran target. Dan di mana waktu itu si Joe mempraktekkan dengan pistol merek HS kaliber 9 dan dia menembakkan dengan jarak tembak 2 meter. Ya, jadi bukan nempel sama daging tapi 2 meter, dan hasilnya apa? Daging itu hancur depan belakang, bahkan sampai nembus ke ban ya. Dia ada ban sebagai pelindung supaya pelurunya nggak mantul, nembus ke ban. Itu tandanya apa? Tandanya bayangin kalau itu tangan manusia ya ditembakkan, padahal itu jarak 2 meter, bisa hancur ini ya. Ketika peluru 9 mm kena peluru dengan kena telapak tangan, mohon maaf. Jadi peluru kena telapak tangan jarak dekat, seperti apa bentuknya? Ada contoh, kita akan itu daging ini masih frozen, masih dingin, jadi seolah-olah memang telapak tangan lah, ukurannya juga sama telapak tangan. Kita membuktikan bagaimana sih kalau sebuah daging kena telapak tangan jarak dekat. Nanti dibantu oleh Coach JD dari founder Hagana yang akan lebih detail lagi bagaimana. Jadi kita akan memberikan gambaran apa yang terjadi ketika tangan digunakan sebagai tameng terhadap peluru, di mana ide ini sempat diutarakan dan juga sempat sempat dipromosikan sebagai satu taktik yang dianggap efektif, di mana kalau menurut kita dari Hagana itu justru tidak efektif. Kita akan lihat efek dari peluru terhadap Clear. Oke, clear. Kita lihat
bagaimana itu masuk di sini. Kita lihat bagian belakangnya seperti apa. Nah, hancur. Jadi bukan hanya bolong, memang hancur. Ini daging yang masih dingin, masih frozen. Jadi sekali lagi itu membuktikan bahwa dengan meletakkan tangan di depan laras senjata itu tidak menghentikan peluru. Jadi kan teorinya atau mungkin ide yang disampaikan itu adalah dengan meletakkan tangan di depan laras depan itu akan mengurangi kena badan, ya kan? Laju peluru lah. Ya, padahal kalau kita lihat dari hasil ini, kalaupun tangan saya taruh di depan, ya peluru tetap akan tembus, tetap akan mengenai badan saya. Kita katakan sekali lagi, hati-hati bahwa tidak bolong tapi hancur. Hati-hati. Ini baru daging, tidak ada kulit, tidak ada tulang. Tapi kebayang kalau ada tulang, ada tali, akan terlihat ini burs keluar dagingnya. Ya. Jadi menurut gua ada beberapa poin yang gua lihat ya, dan gua mencoba untuk menjelaskan sedikit gitu ya. Jadi mungkin semasa hidupnya Master Harry belum pernah yang melihat namanya pistol asli secara langsung. Kalau di film mungkin udah pernah ya, atau mungkin lihat di foto ya. Nah, jadi mungkin seumur hidupnya belum pernah melihat secara langsung senjata api ya, secara langsung dengan mata langsung gitu ya, kasat mata langsung. Yang berikutnya mungkin juga Master Harry tidak tahu bagaimana cara kerja senjata api dengan berbagai merek, mau itu HS, mau itu Glock, mau itu revolver sekalipun juga pasti ada perbedaan sedikit ya, cara kerjanya, komponen-komponennya seperti apa, dan poin-poin terpenting di pistol itu sendiri atau senjata api itu sendiri ya. Dan yang berikutnya mungkin Master Harry juga tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan senjata api atau pistol itu loh. Karena kalau poin pertama pernah melihat langsung, kemungkinan pasti poin kedua kurang lebih tahu tipe mereknya apa ya kan, kaliber berapa, terus berikutnya juga cara kerjanya seperti apa, cara mengoperasikannya gimana, dan yang terakhir mungkin efek yang ditimbulkan pada saat kita melakukan tembakan seperti apa, entah itu cara memegangnya, arahkan kemana dan segala macam. Efeknya apa pada saat kita menembak untuk kita sendiri dan juga target kita ya. Karena kalau beberapa poin yang tadi saya jelaskan ini nggak tahu, ya jangan bahas dengan bagaimana cara menghadapi senjata api gitu loh. Jadi yang terpenting adalah kalau kita ngomong self defense ya, lu harus lihat dulu bentuk ancamannya apa. Kalau lu tidak tahu informasi atau pengetahuan tentang bentuk ancaman itu, jangan pernah lu memberikan tutorial atau cara atau edukasi apapun lah istilah lu ya, tentang bagaimana cara menghadapi senjata api. Jangan sampai lu lu menjelaskan dengan khayalan atau imajinasi lu gitu. Karena itu cukup beresiko sekali. Dan di scene berikutnya yang gue lihat di video itu adalah dia menampilkan beberapa adegan-adegan accident atau kecelakaan di shooting range, di lapangan tembak. Ya, jadi yang menurut gue kayak nggak nyambung sama konten yang dia buat. Tiba-tiba kok ada orang di lapangan tembak nggak sengaja melakukan accident ya di situ, kok dimasukkan di konten itu, saya nggak tahu bertujuan untuk apa gitu loh. Ya, dan setelah itu juga dia ada statement di situ ya. Jadi dia bilang kalau jarak dekat masih bisa kita atasi meskipun ya tertembaknya 90%. Makanya saya bingung, ini hitungan ketemu dari mana? Yang 2-30%, yang 90% gitu loh. Sekarang saya akan menjelaskan kalau kita ditodong di sini atau enggak ditodong di sini, kalau jarak dekat masih bisa kita atasi meskipun tertembaknya 90%. Kalau jarak seperti ini udah nggak bisa. Paling gampang gini ya,
kalau ada jarak tembak, ya, ada jarak tembak dan orang itu ya yang bawa pistol menembak ke arah kita jarak 2-3 meter bahkan lebih, itu namanya bukan penodongan lagi, bukan bukan ditodong, itu namanya. Dia udah dibidik di situ karena siap tembak dan memang niatnya untuk membunuh. Ya. Tapi kan yang kita berikan edukasi di sini adalah misalkan kalau posisi dekat, baik itu dari depan, samping, belakang, dalam posisi berdiri, duduk, terlentang, telungkup di atas kendaraan, dalam kendaraan, ya, di kursi misalkan, itu masih ada kemungkinan kita untuk bisa survive karena ada tekniknya di situ. Ada tekniknya. Nah, inilah yang gue lihat bahwa Master Harry Pras sendiri masih belum sampai ke tahap itu. Yang gue singgung mungkin pernah di media sosial gue. Jadi istilahnya dia ini guru bahasa Indonesia yang tiba-tiba mengajarkan mata pelajaran untuk menjadi guru bahasa Inggris. Tentu itu di luar dari pengetahuan dan kemampuan atau kapasitas dia. Itu yang sangat disayangkan. Ya, jadi tolong berhati-hatilah. Scene terakhir yang gue lihat, dia sempat menjelaskan ya, kurang lebih tuh kalimatnya seperti ini. Dia bilang senjata yang paling berbahaya di dunia, nomor 1 di dunia adalah senjata api. Terus terang saya kurang setuju, saya nggak sependapat, karena saya berpikir bahwa kalau kita lihat dari tingkat resiko orang membawa pisau sama pistol, kalau ada jarak dekat, close range ya, atau jarak 1-2 meter lah ya, saya lebih takut kalau orang itu bawa pisau, karena pisau dia bisa mengarah kemana-mana dan itu sudah ada kajiannya dan itu sudah teruji. Rata-rata knife fighter ketemu sama shooter, penembak jarak 2-3 meter selalu kebanyakan shooter ini pasti akan kalah cepat karena dia butuh mengeluarkan pistol dari holster atau kantongnya dia, terus dia butuh jarak tembak, dia butuh bidikan di situ. Sedangkan yang knife fighter ini tinggal bawa pisau jarak 2-3 meter, dia bisa langsung menusuk atau menebas lawan. Ya, jadi kalau saya pribadi, saya lebih takut kalau orang bawa pisau daripada bawa pistol, karena pistol dia hanya berdasarkan kita keluar dari garis serangan, tapi kalau pisau dia bisa kemana-mana. Dan menurut gue itu cukup beresiko dan gue bilang bukan sebagai senjata yang nomor 1 yang paling berbahaya di dunia. Apalagi lo menyinggung mengenai granat, bom, nuklir. Ya pesan gue jangan terlalu sering nonton film James Bond atau Mission Impossible lah. Kalau kita udah ngomong granat ya jelas mau siapapun, gue yakin gak ada yang bisa menghadapi gitu loh. Ya, mau bom juga sama, ya kan? Apalagi nuklir, itu udah urusan negara, bukan urusan orang perorangan lagi. Jadi tolonglah, kembali lagi, edukasi itu penting, knowledge itu penting, pengetahuan itu penting. Jadi jangan asal ngomong, asal cuap-cuap. Kasihan follower atau pengikut Anda yang sudah nonton video Anda. Ya, nanti mereka berpikirnya, wah ini bener. Padahal bagi kita-kita yang lebih ngerti, ya, atau saran saya lebih dikaji lagi deh kalau mau nyari informasi gitu loh. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan juga sini. Senjata api adalah senjata nomor 1 paling mematikan di dunia. Gak ada senjata yang bisa mengalahkan senjata api, apalagi kayak granat, bom, dan nuklir. Itu gak bisa dikalahkan dengan hanya self defense. Senjata api hanya bisa dilawan kalau posisi dekat dan yang megang senjata apinya bodoh. Sempat gue DM yang bersangkutan ya, dan direspon dengan baik, dan gue sangat menghargai tentang hal itu ya. Dan tapi di pesan yang dikirimkan ke gue masih belum puas dengan jawaban dia terkait dengan pistol yang ditutup dengan tangan, karena dia di situ bilang kalau itu cara saya, jika terpaksa saya akan melawan gimana pun caranya, kurang lebih isinya seperti itu. Tapi kan tetap aja dalam arti kalau memang itu cara lu ngapain harus buat videonya? Tentu pasti bertujuan untuk orang nonton kan, ya kan? Tentu untuk orang nonton, dan jelas dari judulnya cara menghadapi. Intronya juga sama, lu bilang bagaimana cara mengatasi atau menghadapi senjata api. Berarti kan lu secara langsung yang lu kasih komunikasi kepada para penonton adalah ini loh cara menghadapi senjata api, walaupun tuh versi lu sendiri ya. Jadi takutnya kalau misalkan ini nanti akan digunakan oleh penonton ya, bayangin coba
berapa banyak tangan orang yang terluka hanya gara-gara melihat video itu. Gue sangat meyakini sekali banyak banget di dunia bela diri yang mengajarkan teknik bagaimana cara gun disarm, melucuti, menghadapi senjata api segala macam dalam berbagai posisi ya. Gak cuma Krav Maga aja, gue lihat banyak, sangat banyak. Nah, dan itu tidak ada satupun praktisi yang bilang lu tutup pistolnya dengan tangan, nggak ada. Kita pegang barelnya, ini barel namanya. Kita pegang barelnya is okay. Ini pun juga masih beresiko karena pada saat ditembakkan ya tangan bisa lecet, bahkan bisa berdarah dan ngerasakan panas di sini. Karena apa? Akan ada peluru yang keluar ya dari dari chamber di situ. Ya sehingga kembali lagi ini semua pengetahuan dan. Jadi jangan asal menjelaskan jangan asal ya dan yang gue lihat pribadi ya beberapa waktu lalu juga sempat Master Harry ini buat konten terkait silat dengan Krav Maga ya, di compare dibandingkan dengan Krav Maga gitu. Dan gue nonton tapi gue no comment karena ya gue pikir is okay lah ya, walaupun menurut gue penjelasannya masih kurang dan sangat jauh sekali dari yang kayak tadi saya bilang, lu guru bahasa Indonesia tapi lu ngajarin bahasa Inggris ya pasti hasilnya kacau. Istilahnya lu koki, gue minta lu buat masakan Chinese food yang keluar jadi Japanese food walaupun sama-sama masakannya ya kan. Jadi itu tadi bahkan sampai Bang Zuli sendiri sampai bisa ya mohon maaf dia nulis di statusnya jelas banget di Facebook itu isinya kalau ya Master Harry Plus goblok tenan dan segala macam kan. Bayangin aja orang banyak yang melihat video itu tuh lucu gitu loh dan orang juga jengkel gitu loh. Jadi ya semoga jangan sampai adalah video-video semacam ini lagi ya, karena menurut gue cukup menggelikan dan gue juga cukup tergelitik karena gue tahu pengetahuan tentang itu. Kalau misalkan gue nggak speak up ya berarti gue secara nggak langsung membenarkan hal itu terjadi. Yang pasti tetap berkarya nggak ada masalah ya, tapi tetap sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing. Sekarang gue balik pun misalkan sama, gue juga nggak pernah membuat konten yang berbau dengan silat atau yang di luar dari pengalaman gue ya. Jadi ya gue akan membuat konten atau video edukasi yang sesuai dengan kemampuan yang pernah gue pelajari atau pengalaman yang sudah gue lakukan gitu loh. Oke, dan gue juga melihat bahwa selama ini si Master Harry Plus ini membuat video yang berbau dengan tangan kosong atau tricking ataupun juga senjata tajam gitu ya. Tapi baru kali inilah membuat video dengan membahas senjata api gitu loh. Ini ada apa kok tiba-tiba memiliki pemikiran untuk membuat konten seperti itu, dan ternyata kok malah bener-bener yang bukan masalah video dipotong-potong, tapi memang saya nonton dari keseluruhan video itu bener-bener yang menurut gua gak nyambung gitu loh, gak nyambung, dan pesan yang disampaikan juga gua pikir rasanya kurang afdol dan tidak bisa diterima dengan akal sehat. Dan semoga ini ya, gue juga udah melihat di postingan terbarunya sudah dipotong adegan video itu. Ya gue pikir itu lebih bagus daripada orang nonton makin banyak penontonnya malah makin bahaya nanti. Oke, jadi mungkin di episode berikutnya gue akan memberikan teknik gun defense, dan lucunya gue membuat video gun defense ini 4 hari sebelum Master Harry Plus ini membuat video itu. Tapi karena belum gue edit, akhirnya gue belum upload. Kok tiba-tiba 4 hari kemudian ada masalah ini, video ini keluar. Ya, jadi sudah gue buat teknik gun defense versi gue pribadi beserta dengan penjelasannya secara detail. Nanti teman-teman bisa lihat di situ penjelasan dari gue, teknik dari gue, ya kurang lebih seperti apa. Dan semoga Master Harry Plus yang menonton ini bisa dengar kata-kata dari saya, dan saya juga mewakili teman-teman yang cukup gelisah dengan adanya berita seperti ini. Ya, semoga kritik dan pesan saya bisa membangun dan tetap berkarya terus. Ya, ini namanya trigger wall. Jadi saya posisikan jempol saya di trigger wall. Kan ada magazin di dalam, saya kokang di situ, saya todongkan ke arah dia di sini. Dengan adanya kalimat pengancam.